Baiklah, kita akan melanjutkan materi kemarin tentang laju reaksi. Nah, ini adalah faktor laju reaksi. Referensi percobaan kalian bisa lihat dari link ini ya, YouTube. Nah, ada 4 faktor laju reaksi. Yang pertama itu konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, otomatis semakin cepat juga laju reaksinya. Kemudian yang kedua ada luas permukaan. Luas permukaan di sini jenis misalnya jenisnya butiran atau bongkahan atau lempengan. Nah, biasanya butiran itu lebih cepat dibandingkan bongkahan ya. Ibu ambil contoh misalnya bubuk gula dibanding gula batu. Nah, mana yang cepat larut sih? Pasti yang butiran kan, seperti itu. Kemudian ada suhu. Semakin tinggi suhu semakin cepat laju reaksi. Nah, sama kayak tadi, misalnya Ibu contohin gula. Nah, kalau gula itu dilarutkan ke air panas atau yang suhunya tinggi, itu akan lebih cepat kan tercampurnya dalam air ketika dibandingkan dengan di air yang dingin gitu. Kemudian ada juga katalis. Di sini adalah katalis itu booster lah, booster reaksi. Sorry ini typo ya. Next, nah di sini ada contoh soal, ada percobaan, ini percobaan 1, 2, 3, 4, 5, bentuknya beragam, ada serbuk, butiran, bongkahan. Nah, kemudian ada konsentrasinya juga berbeda, temperaturnya berbeda, ternyata waktunya juga yang dihasilkan untuk bereaksi juga berbeda. Nah, pertanyaannya, mana percobaan dengan laju reaksi lebih cepat? Lebih cepat, berarti waktunya lebih singkat. Yang mana ya? Kita lihat aja langsung ke waktunya. Ini 10 S itu second atau detik ya. 10 detik, 6 detik, 4 detik ya. So, pasti ini ya, sama-sama 3. Nah, kita analisis nih. Kenapa sih percobaan ini kok lebih cepat? Yang pertama, dari bentuknya butiran. Dilihat dari bentuknya, kan tadi seperti Ibu bilang, berdasarkan luas permukaannya, butiran itu lebih cepat bereaksi dibanding misalnya bongkahan. Oke. Ibu kalau serbuk kan lebih lebih kecil, bentuknya lebih cepat bereaksi juga dong. Nah, tapi kita lihat di sini konsentrasinya cuma 0,2, termasuk kecil ya di sini. Kemudian, Bu, ini kok butiran tapi 0,2, tapi kenapa cepat? Nah, kita lihat nih aspek selanjutnya itu temperatur. Temperatur dia 35 paling besar kan di antara yang lainnya, 35 derajat Celcius. Jadi ini dilihat dari bentuk yaitu butiran, sama-sama butiran. Yang kedua, percobaan keempat ini sangat besar konsentrasinya. Nah, untuk percobaan kelima itu kebetulan temperaturnya yang besar gitu. Oke, ada contoh lainnya. Perhatikan 5 gram logam magnesium masing-masing dilarutkan dalam 5 wadah yang berbeda. Oke, laju reaksi mana yang dipengaruhi oleh konsentrasi terdapat pada tabung nomor Oke, ini ada gambarnya. Ini berarti lempengan atau bongkahan. Bentuknya masih besar, gitu kan. Nah, ini mungkin butiran ya, yang kecil-kecil ini dilambangkannya. Lalu ini adalah konsentrasi 1 molar, 2 molar, 1 molar, 1 molar, 2 molar. Oke. Cari yang konsentrasinya berbeda karena ini kan dipengaruhi konsentrasi ya. Cari yang konsentrasinya berbeda tapi variabel lainnya sama. Yang mana? Coba percobaan nomor 1 dan 5 nih, konsentrasinya beda kan, 1 sama 2. Tapi luas permukaannya atau bentuk logamnya sama-sama lempengan nih, kotak, ya kan, kotak besar. Bisa nih 1 banding 5, tapi ada nggak sih jawabannya di sini? Nggak ada. Terus apalagi yang mungkin? Kita cari yang konsentrasinya berbeda 2 sama 3 nih, konsentrasinya berbeda ya, 2 sama 1 molar. Kemudian bentuknya, bentuk logam magnesiumnya sama, kotak-kotak kecil nih, kotak-kotak kecil. Berarti ini juga bisa dibandingkan 2 terhadap 3, tapi ternyata di jawaban nggak ada, terus apa lagi dong? Nah, coba kita lihat 4 dan 5, sama-sama berupa lempengan atau kotak besar di sini magnesiumnya ya, tapi konsentrasinya berbeda 1 dan 2. Tadi kan cari yang konsentrasinya berbeda tapi variabel lainnya sama. Maka 4 dan 5 bisa dijadikan. Kita lihat di
soal ada nggak jawabannya? Ada nih, 4/5 jawabannya E, gitu ya. Di luar soal ini, ketika ditanya laju reaksi yang mana yang dipengaruhi oleh luas permukaan. Nah, berarti kita cari luas permukaan yang berbeda, tapi konsentrasinya sama, gitu ya. Oke, stay healthy. Bye-bye.